Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan yang lagi nonton video materi PPKN saat ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Ustazah mau menginfokan di awal nih, kalau tugas untuk hari ini seperti biasa akan dijelaskan di akhir video nantinya. Jadi ditonton sampai selesai ya videonya. Oh iya, sudah pada berdoa belum nih? Walaupun lagi belajar jarak jauh seperti sekarang ini, yuk biasakan sebelum belajar online, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar Allah memudahkan kalian dalam memahami materi yang akan dipelajari saat ini. Bisa di-pause dulu videonya, baru dilanjut lagi setelah berdoa. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video pekan lalu mengenai tanggung jawab. Nah, di part 2 ini kita akan mempelajari mengenai masalah sosial. Apa sih masalah sosial itu? Sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Pekan lalu kita sudah bahas mengenai pengertian tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Tanggung jawab dapat juga diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pekan lalu Ustazah sudah menjelaskan apabila kita melaksanakan kewajiban, berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak memenuhi tanggung jawab? Pastinya ada dampak yang akan kita rasakan atau orang di sekitar kita yang merasakannya jika kita tidak memenuhi tanggung jawab tersebut. Kira-kira apa ya dampaknya? Lanjut ke pembahasan berikutnya yuk agar kita tahu apa yang terjadi jika kita tidak memenuhi tanggung jawab kita. Masalah sosial. Apa ya hubungannya masalah sosial dengan tanggung jawab? Perhatikan gambar yang ada di layar kalian saat ini. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh permasalahan sosial di Indonesia. Lingkungan yang bersih dan sehat tentu lebih menyenangkan dibandingkan lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran untuk menciptakan dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap sehat. Lingkungan yang sehat dapat tercipta jika setiap orang memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jika tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi, maka yang akan diperoleh adalah lingkungan yang kotor dan tidak sehat, serta dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Tanggung jawab merupakan hal yang penting untuk dipenuhi. Setiap warga serta pemerintah memiliki tanggung jawab. Jika tanggung jawab tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Beberapa masalah sosial akibat tidak adanya sikap tanggung jawab dalam masyarakat. Yang pertama ialah pencemaran lingkungan. Lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman merupakan keinginan semua orang. Namun, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan kebersihan lingkungan menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat dan tidak nyaman untuk ditempati. Untuk mengatasi masalah lingkungan, setiap orang harus sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dan berusaha mengelola sampah tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua ialah kemacetan lalu lintas. Sarana dan prasarana perhubungan seperti jalan dan angkutan umum dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya. Jalan dan angkutan umum massal yang sudah tersedia
tidak bermanfaat dengan baik jika pengguna jalan dan pengguna angkutan umum melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Pengguna jalan yang tidak bertanggung jawab dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Akibatnya terjadi kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh semakin banyaknya pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Yang ketiga ialah tindak kejahatan. Tindak kejahatan merupakan permasalahan sosial yang sangat merugikan masyarakat. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang merugikan orang lain. Adanya kejahatan sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, semua orang, terutama polisi dan petugas keamanan, berkewajiban menumpas tindak kejahatan dan bertanggung jawab menjaga keamanan masyarakat. Akibat dari masalah sosial. Perilaku orang yang tidak bertanggung jawab sangat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Karena perilaku tersebut, hak orang lain menjadi tidak dapat terpenuhi. Sebagai contohnya ialah mencoret-coret dinding halte. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan tersebut menyebabkan fasilitas umum menjadi rusak dan kotor. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang ditujukan untuk masyarakat umum. Halte merupakan salah satu fasilitas umum sebagai tempat pemberhentian bis. Coretan pada halte membuat halte terlihat kotor dan kumuh. Lingkungan halte yang kotor dan kumuh membuat pengguna menjadi tidak nyaman. Kerusakan fasilitas umum oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu masalah sosial yang ada di Indonesia. Masalah sosial lainnya yang banyak dijumpai di Indonesia adalah penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Banyak ditemui di pinggir jalan para pedagang menggelar barang dagangannya di trotoar. Padahal trotoar dibuat untuk para pejalan kaki agar tidak berjalan di jalan raya sehingga keselamatannya dapat terjaga. Jika trotoar penuh oleh pedagang, maka pejalan kaki tidak mendapatkan haknya untuk menggunakan trotoar. Perbuatan pedagang kaki lima tersebut termasuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Mereka menggunakan trotoar tidak sesuai fungsinya dan tidak memperhatikan hak orang lain. Setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk itu, setiap warga masyarakat harus bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sehingga tidak mengganggu hak orang lain. Warga masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah disediakan oleh negara. Setiap warga negara masyarakat juga harus mematuhi aturan yang berlaku. Pekan sebelumnya, Ustazah sudah memberikan tugas untuk menuliskan contoh dari bentuk tanggung jawab yang sudah Ustazah jelaskan. Salah satunya ialah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ialah menjaga kebersihan diri dan sekitar. Langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga kebersihan diri dan juga sekitar ialah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau bisa disingkat PHBS. Yang akan Ustazah sampaikan ialah PHBS di lingkungan sekolah. Tentunya ini beberapa yang akan disampaikan bersifat umum. Jadi tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja, lingkungan rumah ataupun masyarakat juga berlaku. PHBS di sekolah merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, masyarakat di lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil dari pembelajaran. Yang pertama yang akan Ustazah bahas ialah penjelasan mengenai contoh atau indikator PHBS. Yang pertama ialah mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Kedua ialah mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Kelima, memberantas jentik nyamuk. Keenam, tidak merokok.
Ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Dan yang kedelapan ialah membuang sampah pada tempatnya. Lalu bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan yang sehat? Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat ialah membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menyapu dan mengepel lantai kelas secara teratur. Ketiga, membuka jendela-jendela kelas. Keempat, membersihkan meja dan kursi. Kelima, menutup tempat sampah. Keenam, menjaga kebersihan halaman sekolah. Ketujuh, menjaga kebersihan kamar mandi. Dan yang kedelapan ialah menanam tanaman di sekolah. Yang terakhir ialah contoh sikap yang dapat kita lakukan untuk mencegah datangnya penyakit. Yang pertama ialah menjaga kebersihan diri. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Keempat, imunisasi. Dan yang kelima ialah memeriksa kesehatan secara rutin. Materi ini dapat kalian baca pada buku modul kalian ya. Waktunya tugas. Tugas PPKN hari ini hanya satu nomor saja dan tidak beranak seperti pekan lalu. Tugasnya ialah tuliskan pendapatmu mengenai apakah penting untuk setiap orang memenuhi tanggung jawabnya. Jika penting, mengapa? Dan jika tidak penting, juga tuliskan alasannya. Jadi dituliskan ya alasannya dari jawaban kalian. Jangan hanya dituliskan penting atau tidak pentingnya saja tanpa menuliskan alasannya. Jika ada yang mengerjakan seperti itu, nanti Ustazah suruh ulang tugasnya. Jadi dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, agar sekali mengerjakan saja dan nilainya juga bagus tanpa harus mengerjakan ulang. Jika sudah mengerjakan, tugasnya difoto dan dikumpulkan via WhatsApp. Selamat mengerjakan! Selesai sudah pembahasan kita mengenai materi PPKN di tema 4 kali ini. Persiapkan diri kalian untuk ulangan tema 4 ya, karena nggak akan kerasa sebentar lagi kita akan melaksanakan ulangan tema 4. Jika ada yang kurang dipahami mengenai materi hari ini ataupun minggu lalu, bisa tanyakan langsung ke Ustazah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.